Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal GBI Iman tahun 2025. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, saya minta Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita nyanyi pujian kita, Selamat Datang. Untuk mengingat kelahirannya, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan diikuti dengan kor jemaat. dan manapun juga kau
malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Di palungan yang hina lahirlah Al-Masih, keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Saudara yang kami kasih, saya akan menyampaikan hanya 4 hal penting di sini. 4 hal penting itu adalah bahwa semua orang butuh nasihat. Kalau orang yang sudah tidak bisa dinasihati biasanya akan gagal dalam hidupnya dan akan menuruti keinginannya sendiri dan tidak akan menentu dalam arah hidupnya dan tidak punya tujuan hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nasihat penting yang pertama bahwa nasihat yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah nasihat ajaib. Mengapa nasihat ajaib? Karena sumbernya adalah dari firman Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Datang kepada Maria, datang kepada Yusuf. Dia mau mentaati, dia mau tunduk kepadanya, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, menjadi inkarnasi Allah yang transenden, yang independen, yang tidak bisa dipengaruhi dan siapapun tidak bisa intervensi kuasa Allah. Inilah ajaibnya Allah di dalam Yesus Kristus, saudara. Itu dikatakan penasihat ajaib. Dalam bahasa aslinya adalah Peleioek. Ini bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Oleh karena itu ditekankan, kalau saya ambil catatan di sini, Peleioek itu adalah gelar, saudara. Gelar yang olehnya Allah berikan sebagai gelar yang ajaib. Alkitab menjelaskan demikian. Penasihat ajaib. Di situ dikatakan Peleioek. Dalam PL dijelaskan Pele sendiri disebutkan dalam Yesaya 25, yaitu mengatakan ayat 14, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku meninggikan Engkau, mau menyampaikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang Pele, yang telah ada sejak dahulu kala." Keajaiban Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Ini kebenaran. Nasihat ajaib itu menasihati kita, memberitahu kepada kita bahwa Allah sejak dulu ada. Jadi Allah bersama-sama dengan manusia. Jangan tanya kalau
Allah dengan firman-Nya duluan mana, Pak? Sama-sama. Karena Allah bersama dengan manusia. Saudara ada, saya ada. Kalau saudara bicara, itu adalah yang muncul dari pikiran saudara. Kalau Allah bicara, itu yang muncul dari pikiran Allah. Ada di situ. Jadi jangan dulu-duluan ya, di dalam memahami. Nah, pengertian yang kedua adalah peleu, artinya konselor. Yang sudah banyak kenal dengan Bos itu sebagai administrator juga sebagai konselor ahlinya. Tapi saya sendiri kadang-kadang juga terbawa. Ibu Ros itu kalau konselor orang itu sambil nangis juga terbawa. Persoalan yang dinasihati, yang dibimbing itu saya kenali juga. Tapi orang juga yang dinasihati saja. Konselor saya aja terlalu sangat terbebani, merindukan agar persoalan kita ini terlepas, persoalan ini bisa diselesaikan. Nah, Tuhan juga mau, saudara, Tuhan datang itu rindu persoalan manusia terlepas, terbebas, agar manusia memperoleh kebahagiaan. Mendatangkan konselor yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang dilahirkan di tempat di palungan, di kandang domba, yang seharusnya tidak layak bagi sang raja, sang konselor yang ajaib. Ini punya maksud Allah agar menjadi pembelajaran bagi umat Tuhan, agar menjadi pembelajaran bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, boleh belajar dalam kesederhanaan, menerima keadaan dan kenyataan oleh karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kita memahami makna-makna ini. Dan juga Yesus adalah penghibur yang ajaib. Yesus adalah penghibur yang ajaib. Dia sangat heran dengan kecerdasannya dalam segala jawab yang diberikan. Ketika soal jawab dengan ahli-ahli Taurat, Yesus dilihat dengan kemampuannya, kecerdasannya secara intelektual lebih tinggi dari ahli-ahli Taurat itu, dari imam-imam itu. Ini adalah keajaiban dari pribadi Yesus. Dan juga dikatakan, ketika ada angin badai menerpa kapal mereka, dia menghardik badai itu, dan danau itu menjadi diam. Orang-orang heran, orang-orang takjub. Orang apakah ini? Siapakah dia ini? Kok danau, badai tunduk kepadanya? Mengherankan ini, menakjubkan kuasa Yesus ini. Ajaib, saudara. Ini yang memberikan penglihatan, pembelajaran penting bagi kita, agar kita tidak menyia-nyiakan
kebenaran yang harus kita renungkan, harus kita tingkatkan, kita pahami dan kita pelajari terus dalam kehidupan kita untuk membangun iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, dan juga keajaiban yang lain. Sini ada yang sakit. Saya katakan sakit ini tadi. Tapi pada waktu itu saudara, Yesus juga menjumpai beberapa orang sakit, beberapa orang kerasukan setan. Yesus menyelamatkannya di dalam Matius 9 ayat 37. Dan setelah setan diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Itu mengherankan saudara. Kuasa Yesus mampu menyelamatkan orang yang dikuasai, memulihkan keadaan stabilitas psikologi mereka. Saya bersyukur teman anak saya punya teman psikolog juga. Jadi kalau ada orang-orang gangguan mental atau pikiran bisa konsultasi. Dan kakaknya Mas Nael orang medis, bidan, ahli terapi bayi. Jadi membantu jemaat, menjadi penolong bagi jemaat untuk menangani masalah-masalah. Tapi yang terpenting adalah bukan keahlian, tapi kuasa Yesus yang memberkati dia. Itu yang saya banggakan. Itu yang saya merasa terbantu dalam pelayanan. Maka konteks pelayanan itu adalah tim. Anak saya sudah jadi partner saya. Jadi khotbah juga pengajar. Saya bagi seminggu saya, seminggu anak saya. Ya, terus begitu. Saya membantu di kali kesing, saya hanya ngambil 1 bulan sekali. Saya minggu ketiga benar. Ya, jadi biar anak saya di tempat mentalnya agar semakin berkembang untuk melayani Tuhan dan melayani di bidang pendidikan, dan yang lain bisa mengikuti, membantu sehingga nama Tuhan terus akan berjalan dan membantu banyak orang yang kena gangguan berbagai masalah. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, inilah pentingnya kita belajar di mana Yesus itu ajaib. Yesus itu adalah orang yang taat karena dia mengatakan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, diberikan kepada Kaisar. Apa yang wajib diberikan kepada Allah, dia berikan kepada Allah. Jadi orang-orang taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam kasih Tuhan, yang kedua adalah Allah yang berkuasa. Apa arti Allah yang maha kuasa atau perkasa? Diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani El Gibor. Muncul 2 kali, 2 bentuk tunggal dan jamak. Dalam bentuk jamak, Eli Giborin itu El yang kata umum di dalam Alkitab mempunyai 3 pemakaian. Pemakaian yaitu Yahweh, ya. Yahweh untuk menyebut Yahweh itu berseru. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang
berlimpah kasih setianya. Itu penyebutan yang pertama. Penyebutan yang kedua menunjuk kepada Allah-Allah lain, sesembahan yang bukan Allah yang El Gibor, bukan yang berkuasa. Ya. Pemakaian yang ketiga adalah menunjuk kepada seseorang yang berkuasa. Contohnya raja-raja pada waktu itu bisa disebut dengan El Gibor. Ya. Panglima perang, pemberani, itu bisa disebut El Gibor. Karena apa? Kan nggak bisa dibedakan. Kalau bahasa Ibrani itu nggak ada huruf besar, huruf sama. Jadi repotnya belajar bahasa Ibrani di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kata Gilbor adalah kata yang umum dalam Alkitab. Ia seorang yang gagah perkasa, itu dikatakan Gibor. Tetapi seorang pahlawan juga dikatakan Gibor. Dan juga El Gibor dapat juga menunjuk kepada Tuhan yang perkasa. Jika konteks bacaannya memang mengacu kepada Tuhan, suatu sisa kata kembali di situ dikatakan bahwa Allah yang perkasa, El Gibor, itu menunjuk suatu kemampuan yang luar biasa yang dikerjakan dan dilakukan Allah. Sejatinya adalah nubuatan bagi kedatangan raja ini menunjukkan peristiwa pada masa itu. Bangsa Yehuda ketika firman Tuhan datang kepada Yesaya ini adalah ketika bangsa Asyur menindas, menjajah Yehuda. Jadi sudah mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh ada pertolongan Allah dalam hidup bangsa Yehuda pada waktu itu, atau umat Israel pada waktu itu. Namun demikian, tentu hanya menjadi pergumulan yang besar pada waktu itu, saudara. Seperti pada saat ini, kedamaian, ketentraman itu kadang-kadang menjadi pergumulan yang besar. Karena banyak kekhawatiran, terjadi bencana, terjadi perundungan, terjadi bully, dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tetapi marilah perhatian kita kepada Yesus Kristus yang adalah pahlawan kita, yang perkasa. Ia telah menang dari semua kuasa, sudah diberikan kepadanya. Semua diberikan kepadanya. Yesus adalah pahlawan kita yang perkasa, yang menyediakan rumah bagi kita, yang akan menjemput kita kelak untuk dibawa ke surga. Karena dia sudah rela berkorban menjadi pahlawan besar, rela mati di kayu salib, dan rela menjanjikan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dia. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara kita menjadi ini, Tuhan akan memberkati kita. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, kita dinasihati oleh Bapa. Bapa yang kekal. Udah, masih kecil. Nah, dolan aja ado-ado. Ya. Apalagi sekarang kota-kota besar itu nggak aman. Anak-anak dolan bisa hilang gitu. Nggak tahu diperdagangkan atau memang diadopsi. Itu sangat dikhawatirkan. Anak-anak sekolah di lembaga-lembaga pendidikan itu guru-gurunya sudah diperingati sama dinas supaya waspada.
kalau ada orang yang tidak biasanya dikenal. Kenapa? Untuk melindungi anak-anak kita, generasi. Jadi kalau punya anak cucu, hati-hati juga, jangan sembarangan dilepas di jalan main seenaknya, karena tidak aman di dunia ini. Nah, saudara, kita punya nasihat dari Bapa yang kekal. Dalam bahasa Ibrani, memang ini konteksnya satu ayat tapi 4 poin saja, tak takut ke bahasa aslinya ya, diikutkan dalam bahasa, yaitu afi, ya, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani afi sebagai bentuk kata itu, dan afi mempunyai beberapa pengertian. Pengertian ada sebutan sebagai bapa, ada sebutan sebagai nenek, kakek, nenekku Abraham. Itu ayat-ayatnya ada di dalam kitab-kitab Pentateuch ya, kitab-kitab Musa. Kalau saya sebutkan nanti kelamaan sampai 2 jam. Dan juga ada pemakaian sebagai penemu pertama atau orang pertama. Dan juga ada dikatakan sebagai penasihat atau penyelamat atau pelindung. Itu Bapa yang kekal. Nah, yang akan kita tekankan di sini adalah Bapa yang kekal sebagai penasihat, penyelamat dan pelindung. Karena di situ dikatakan dalam Kejadian 45 ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Jadi di sini jelas bahwa bapa punya peran penting. Perannya adalah di situ dikatakan penyelamat dan juga pelindung dan juga penasehat. 3 peran penting seorang bapak. Melindungi keluarga, menyelamatkan keluarga, menasehati keluarga, bahkan mungkin anak cucunya perlu nasihat dari Bapak. Nah, kita ini adalah keluarga Bapak yang di surga. Kita adalah keluarga Allah, harus mendengar nasihat Allah. Kita adalah jemaat Allah, harus setia kepada ajaran Allah. Dan kita adalah umat Allah, harus menyembah dan memuliakan Allah. Ini kebenaran bahwa kehidupan umat Allah pada waktu seperti itu, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pengajaran-pengajaran, dan melakukan perintah-perintahnya agar menolong kebahagiaan dan keselamatan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Bapa adalah pelindung yang kekal. Yesus adalah tunduk dan taat kepada Bapa, sehingga Yesus dikatakan tanduk keselamatan dalam Lukas 1 ayat 68 dan 69. Yesus adalah tonggaknya itu Yesus. Tonggak keselamatan kita adalah Yesus. Jangan diganti dengan yang lain, jangan dirubah atau jangan dipindah-pindahkan.
tonggak kita adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hanya dipengaruhi harta benda, cowok ganteng, cewek cantik, jangan mau dipindah. Tonggak kamaran tetap Yesus, bukan cowok ganteng atau cewek cantik. Amin. Bagi yang muda-muda, ya, kalau yang tua tinggal mendoakan aja. Mudah-mudahan pilihan Anda benar. Tapi saya bisa memastikan benar kalau percaya Yesus itu mesti pilihan yang benar. Karena gelap tidak akan bersatu dengan terang. Oke? Itu. Gelap adalah bapa kebohongan. Bapa yang kekal adalah bapa terang. Bapa kebohongan nggak mungkin besanan dengan bapa yang terang. Nggak mungkin besanan, ya, nggak bisa. Oleh karena itu kita penting belajar dari kebenaran itu. Yesus adalah merupakan tonggak. Patokan kita Yesus, jangan dirubah. Yang terakhir Bapak Ibu, Saudara, yang terakhir kita nggak banyak, walaupun saya uraikan. Yang terakhir bahwa setiap orang mendambakan kedamaian. Setiap orang mendambakan ketentraman. Setiap orang mendambakan kebahagiaan. Dan di situ kita sambut Raja Damai, yaitu Yesus yang sudah datang. Inilah yang membawa kedamaian. Kedamaian dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Yesus Raja Damai. Kata yang dipakai adalah kata Shalom. Ditemukan sekali dalam Alkitab, yaitu di dalam Yesaya 5 ini. Kata Shalom terdiri dari dua kata, yaitu Sar dan Shalom. Sar adalah kata bahasa Ibrani, mempunyai arti sebagai petugas, pemerintah, atau raja, atau penguasa. Bisa juga konteksnya bisa penguasa itu menteri atau bangsawan. Tetapi di sini kita sudah tahu mengarah kepada siapa. Shalom sendiri menunjuk kepada kedamaian, ketenangan, kesentosaan, keamanan. Juga menunjuk hubungan yang baik antar pribadi, antar sesama, antar bangsa. Itu kedamaian. Oleh karena itu, di sini Yesus datang untuk membawa damai bagi manusia dengan memperdamaikan manusia dengan Bapa. Iya, di situ dikatakan akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang menyelamatkan, yang mendamaikan, Shalom adalah Yesus yang datang ke dunia ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus datang untuk membawa damai bagi seluruh umat manusia yang mau datang dan percaya kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini saudara yang diberitakan para
damai sejahtera yang datang dari Tuhan, yang dari Bapa, membawa kedamaian bagi umat. Oleh karena itu, 4 pokok penting yang tidak kita renungkan di sini. Marilah kita terima, marilah kita miliki, marilah kita pahami 4 hal ini yang akan memperbarui dan menentukan kehidupan kita. Yaitu milikilah penasehat ajaib. Yang kedua, milikilah Allah yang berkuasa. Jangan Allah-Allah yang tidak berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. Milikilah Bapa yang kekal, yang sudah ada sejak dahulu kala sampai sekarang. Dan milikilah Yesus, Raja Damai, yang akan memberikan kedamaian setiap umatnya. Bahkan akan memberikan janji kebahagiaan abadi, kebahagiaan kekal di dalam surga bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih. Juga menyampaikan terima kasih kepada kami Pendeta Warjito setiap usaha dan kerelaan waktunya dalam melayani di GPI Iman. Itu jemaat GPI ingin memberikan bingkisan kepada Pak Warjito. Kami mohon kesediaannya Pak Saliman untuk memberikan. Lupa juga jemaat GPI Iman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ros atas pelayanan selama ini. Karena itu mohon kesediaannya Ibu Ros untuk maju ke depan dan Ibu Morin untuk menyerahkan bingkisan. Baik, puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita menyampaikan bintang untuk orang-orang spesial. Misalnya, kalau tadi kita udah dengerin persembahan pujian dan jemaat yang unyu-unyu, kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja yang gak kalah unyu. Ceritakan
Penandamu biar hidupku berkenan padamu. Kemenyandanmu biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Hari di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama baruan suara surgaku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Kau tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Dari di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Natal di hatiku. Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Hari di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Saya bawa kepegang. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, saudara anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, masih semangat ya? Saya tes. Salam. Salam. Selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di luar sana bapak-bapak keamanan ada yang Muslim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, mungkin ada yang Buddha, Hindu. Salam kebajikan. Ya, hari ini yang pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tentu ada dalam perayaan Natal kita di Gereja Imam, sehingga semua berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Yang saya hormati Ibu Ros yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan, sehingga kami Gereja Iman salah satu gereja yang diberkati sepanjang Ibu Ros ada dalam pelayanan bersama Pak Ros waktu dulu. Juga untuk Pak Warjito selaku gembala di Gereja Imam, tentu
sudah berbuat banyak untuk kami sehingga gereja iman bertumbuh. Juga Pak Jumingan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik sesuai dengan tema Natal nasional tahun ini dengan kalau bahasa Jawanya tatas, tutus, titis, tetes, lengkap sekali. Juga kepada seluruh yang hadir merayakan perayaan Natal, terima kasih banyak karena mau memakai waktu 25 Desember merayakan Natal bersama Gereja Iman. Para tamu undangan juga, dan terima kasih Pak Joni Bujon, Mas Salman menyertai perjalanan Pak Ros sehingga sampai ke tempat ini dengan baik. Tentu juga kepada seluruh panitia, saya mewakili anggota panitia. Saya hanya sebuah nama kecil yang diselipkan dalam ketua panitia, tapi sesungguhnya yang bekerja seluruh anggota panitia yang beranggotakan seluruh jemaat Gereja Iman. Tanpa mereka semua saya tidak bisa berdiri di sini. Terima kasih juga remaja-remaja yang luar biasa hari ini menyusun acara dan sebagainya. Saya hanya bisa bicara, jadi mereka semua yang bekerja, saya hanya bisa berbicara. Juga terima kasih, ucap syukur. Terima kasih juga untuk Bapak dari TNI Polri yang menjaga supaya perayaan Natal dapat berjalan dengan baik dan aman. Kemudian saya mengucap syukur kepada Tuhan karena ini saya pakai PN ini Natal nasional tahun ini. Saya tadi tanya sama anak-anak enggak kurang tahu, jadi saya tanya di HP. Tema Natal nasional tahun 2025 yang diusung oleh PGI dan KWI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1:21-24. Artinya kita sebagai keluarga di sini. Kenapa kami Gereja Iman selalu mengundang dari gereja-gereja GBI yang lain? Karena untuk menyatukan keluarga, karena kita semua keluarga dalam Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kemudian kalau pemerintah, Kementerian Agama menentukan tema See Light, Christmas, Love and God, Harmony Together, yang untuk mendorong kita untuk lebih menekankan kepada kasih dan toleransi antar umat beragama. Makanya saya tadi mengucapkan salam lintas agama, mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Karena saya orang Kristen yang ada di lingkungan pondok pesantren Bapak Ibu. Dan ucap syukur, walaupun saya di lingkungan pondok pesantren, saya boleh beribadah dengan bebas. Mereka mengizinkan kami juga tiap minggu tidak harus kerja bakti, memperbolehkan kami untuk beribadah. Bahkan kami boleh memakai tempat perkumpulan RT untuk beribadah Bapak Ibu. Jadi Tuhan sangat memberkati saya di tempat itu sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Begitu juga di tempat Pak Sudiran, di tempat ini Tuhan memberkati kami semua. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya mewakili seluruh panitia. Bila ada kekurangan dalam hal apapun, kami sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kendati pun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tentu banyak kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya kira dari saya itu saja. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Angin berhembus, waktu berganti. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia